Kenapa Mekah bisa banjir dan badai jika itu adalah rumah Allah? Jika Allah memang menjaganya, itu kan tidak mungkin terjadi. Pertanyaan ini menyentuh titik kritis dalam perdebatan antara iman, logika alam, dan klaim teologis. Dari sudut pandang kritikus ekstrim, skeptis, atau mereka yang menggunakan pendekatan rasionalistik radikal, fenomena banjir dan badai di Mekah dianggap sebagai kontradiksi terhadap narasi perlindungan ilahi. Berikut adalah poin-poin analisis dari sudut pandang kritikus tersebut. Kegagalan klaim tanah haram, perlindungan mutlak. Kritikus ekstrim berpendapat bahwa jika sebuah tempat secara teologis diklaim sebagai rumah Allah atau Baitullah yang dijaga langsung oleh kekuatan yang maha kuasa, maka tempat tersebut seharusnya kebal terhadap kerusakan alam. Mereka memandang banjir bandang yang sering merendam area tawaf, seperti yang terjadi secara masif pada tahun 1941 dan beberapa kali di era modern, sebagai bukti bahwa Mekah secara fisik hanyalah titik geografis biasa yang tunduk sepenuhnya pada hukum alam, sunatullah dalam bahasa agama, atau hukum fisika dalam sains, tanpa ada intervensi supranatural untuk melindunginya dari bencana. Kritik terhadap kesalahan manusia di Tanah Suci. Dari sudut pandang kritikus yang lebih fundamentalis, banjir dan badai di Mekah diinterpretasikan sebagai teguran atau kemurkaan. Mereka menyoroti pembangunan gedung-gedung pencakar langit yang mewah seperti Menara Jam dan modernisasi yang dianggap berlebihan di sekitar Ka'bah. Kritikus ini berpendapat bahwa Allah sengaja melepaskan perlindungannya atau mengirimkan badai sebagai bentuk protes terhadap komersialisasi ibadah yang mengubah suasana sakral menjadi pusat wisata kapitalis. Perbandingan dengan peristiwa sejarah, Hajar Aswad dan Karamitah. Kritikus ekstrim sering mengungkit peristiwa sejarah tahun 930 Masehi ketika sekte Karamitah menyerang Mekah, membantai ribuan jemaah, dan mencuri Hajar Aswad selama 22 tahun. Mereka menggunakan argumen ini untuk menyatakan bahwa perlindungan tidak terjadi secara fisik magis. Jika pencurian batu suci saja bisa terjadi, maka bencana alam seperti banjir adalah hal yang wajar bagi sebuah bangunan buatan manusia di atas bumi. Referensi dan sudut pandang penyeimbang. Secara teologis, perspektif ulama mainstream, perlindungan Allah terhadap Mekah bersifat maknawi, spiritual, dan hukum syariat, bukan berarti meniadakan hukum alam. Surah Nabawiyah Ibnu Hisham mencatat bahwa bahkan sebelum masa kenabian, Ka'bah pernah rusak akibat banjir dan kebakaran yang memicu renovasi oleh suku Quraisy. Hal ini menunjukkan bahwa bangunan fisik Ka'bah memang tunduk pada hukum material. Al-Quran Surah Ibrahim 37. Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri menyebut Mekah sebagai lembah yang tidak mempunyai tanaman, biwadin ghairi yizar'in, yang secara geografis memang rentan terhadap kondisi ekstrim. Analisis modern. Laporan dari Saudi Geological Survey menjelaskan bahwa proyek perluasan Masjidil Haram mencakup sistem drainase masif untuk mengatasi banjir, menunjukkan bahwa perlindungan rumah Allah di era modern dilakukan melalui ikhtiar sains dan teknologi. Vignette selengkapnya membahas tentang kegagalan argumentasi kritikus dan kepencaran dalam iman.